Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas aljabar dan persamaan linier satu variabel. Aljabar dan operasinya dan persamaan linier satu variabel. Pada aljabar, kita akan mengenal beberapa persamaan. Ada persamaan satu variabel, rumus umumnya adalah AX plus B sama dengan C, di mana A, B, dan C disebut sebagai konstanta, kemudian X-nya sebagai variabel, dan A yang mengikuti sebuah variabel disebut dengan koefisien. Sedangkan berikutnya adalah persamaan dua variabel. Rumus umumnya adalah AX ditambah dengan BY sama dengan C. Soal ini biasanya minimal ada dua persamaan. Ada variabel X, ada variabel Y, dan seterusnya adalah persamaan yang lebih dari dua variabel. Ada tiga variabel dan seterusnya. Dasar aljabar pada persamaan yang ada variabelnya, pada penjumlahan dan pengurangan bisa dioperasikan apabila dia sejenis. Apa artinya sejenis? Variabel dan bilangan pangkatnya sama. Nah, seperti yang ada di bawah ini. 2X ditambah dengan 3X, ini variabelnya sama. Sama-sama X-nya, pangkatnya sama-sama satunya. Jadi ini dikatakan sejenis. Tinggal menjumlah koefisiennya, 2 tambah 3 sama dengan 5X. Nah, gitu. 7Y kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat. Kebetulan variabelnya sama, yaitu Y kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga bisa langsung dikerjakan menjadi 11Y kuadrat. Bisa dianalogikan semacam ini. 2X tambah 3X sama dengan 5X itu adalah 2 kerupuk ditambah 3 kerupuk, ada 5 kerupuk. Begitu. 2 meja ditambah 3 meja sama dengan 5 meja. Berarti variabelnya itu sama persis. 8Y dikurangi 3Y, maka sama dengan 5Y. Min 3X kuadrat ditambah 10X kuadrat, maka dia menjadi 7X kuadrat. 2AX ditambah dengan 6AX. Di sini variabel ada dua variabel. Dalam satu faktor, dalam satu suku, faktornya di sini sama.
sama persis, maka bisa dikerjakan menjadi 8AX. 7BY dikurangi 2BY. 7BY dikurangi dengan 2BY. Maka dia menjadi 5BY. Bisa dikerjakan karena variabelnya sama. Selanjutnya adalah min 4 PQ dikurangi dengan 6 PQ, maka dia sama dengan min 10 PQ. Karena sama. 3Q ditambah 6Q dikurangi 5Q sama dengan 4Q. Bisa dikerjakan karena dia semuanya variabelnya sama. Kita lanjutkan. Soal-soal yang lainnya, contoh soal yang lainnya pada penjumlahan dan perkalian. Min 7X ditambah 8Z, maka dia bernilai tetap min 7X ditambah 8Z. Kenapa? Karena ada dua variabel yang tidak sama. Ada dua variabel yang tidak sama. Ini kita beri judul penjumlahan pengurangan yang berbeda variabel. 7X kuadrat ditambah dengan 2X. Maka dia tetap tidak dikerjakan. 7X kuadrat ditambah 2X. Jadi dilihat di sini bahwa variabel X-nya sama-sama X-nya, tapi yang satunya berpangkat 2, yang satunya berpangkat 1. Jadi tidak bisa dikerjakan. 6XY ditambah dengan 5XZ. Yang satunya XY, satunya XZ. Tidak bisa dikerjakan. Maka nilainya tetap 6XY ditambah dengan 5XZ. Jadi variabelnya harus sama persis. Min 7X kuadrat Y pangkat 3 ditambah dengan 4Y pangkat 3 X kuadrat. Jawabannya min 3X kuadrat Y pangkat 3. Jangan terkecoh, hanya posisinya yang kita pindah. X kuadrat Y pangkat 3 juga bernilai sama dengan Y pangkat 3 X kuadrat. X-nya tetap kuadrat, Y-nya tetap pangkat 3. Kalau ini bisa dikerjakan. Bedakan dengan soal-soal yang di atas. Dimulai saya gabungkan biar kalian semuanya lebih memahami. 2AB ditambah dengan 5BA. Sama kasus atasnya. Karena sama-sama AB-nya. A-nya pangkat 1, A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1, B-nya juga pangkat 1. Maka bisa dijumlah menjadi 7AB. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Ada rumus pada perkalian jika ada X pangkat N dikalikan dengan
X pangkat M, maka dia menjadi X pangkat N plus M. Jika ada X pangkat N dikalikan dengan Y pangkat N, maka dia menjadi X dikalikan Y pangkat N, sama pangkatnya. Artinya pada perkalian aljabaris ini tidak sejenis, tidak apa-apa, tinggal hanya mengalikan. X kuadrat dikalikan dengan X, maka dia menjadi X pangkat 2 plus 1 menjadi X pangkat 3. 2X pangkat 6 dikalikan X pangkat 2, dia menjadi 2X pangkat 6 plus 2 sama dengan 2X pangkat 8. 2X dikalikan Y, maka dia tetap menjadi 2XY. Karena dua variabel tidak sama, tapi bisa dikalikan. Nilainya tetap sama. 3X kuadrat dibagi dengan X, maka dia sama dengan 3X pangkat, karena dibagi 2 kurangi 1 sama dengan 3X pangkat 1. 7X pangkat 4 dikalikan dengan 5Y pangkat 6 dikalikan 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 6. Ini bisa kita kerjakan. 7 dikalikan dengan 5 dikalikan 2 koefisien kita kumpulkan, dikalikan dengan unsur yang sama, variabel sama, X ada 2, X pangkat 4 ditambah dengan pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 6 dibagi dengan X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 6. Maka menjadi 70X pangkat 7 dikalikan Y pangkat 6 X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 6. Nah, ini bisa kita kerjakan, kita naikkan. Sudah pernah ada rumus jika ada A pangkat N bisa terubah menjadi 1/A pangkat min N, dan jika ada A pangkat min N akan menjadi 1/A pangkat N. Ini kita rubah ke atas, kita naikkan ke atas, maka 70 dikalikan X pangkat 7 dikalikan X pangkat negatif 3. Posisi di bawah positif, naik ke atas jadi negatif. Dan Y pangkat 6 dikalikan Y pangkat 6. Maka menjadi 70 X pangkat 4. Saya lengkapkan dulu bahwa 4 dari 7 dikurangi 3 dan Y 6 dikurangi 6. Berarti 70 X pangkat 4 dikalikan Y pangkat 0. Ingat-ingat sebuah bilangan jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berarti dia adalah 70 X pangkat 4 dikalikan 1 sama dengan 70 X pangkat 4. Bisa diperhatikan dengan baik, bisa didalamkan. Begitu juga contoh yang lainnya. Jika ada 5X pangkat min 6 dikalikan XY pangkat 2 dikalikan dengan 4X pangkat 5 dibagi dengan
6x pangkat 3 dikalikan dengan y pangkat 2 dikalikan lagi dengan 2x pangkat min 6 min 7 begitu. Maka cara kerjanya adalah sama. Kumpulkan koefisien di depan dahulu. 5 dikalikan 4 x pangkat min 6 ada x pangkat 1 kali y kuadrat ada x pangkat 5. Semua dibagi dengan 6 dikalikan 2, x pangkat 3, y pangkat 2, x pangkat negatif 7. Mungkin dengan cara dicoret, 4 dibagi dengan 2, tinggal 2. Kita kerja dengan urut, jadi 5 kali 2, x pangkat 6, kita kumpulkan dengan x pangkat 1, kita kumpulkan x pangkat 5, ada x di bawah pangkat 3, kita naikkan menjadi x pangkat min 3, ada x min 7, naikkan ke atas menjadi pangkat 7. Sekarang kita menyelesaikan yang y. Y kuadrat, ada y kuadrat di atas, di bawah, kita naikkan ke atas, y pangkat min 2. Maka jawabannya sama dengan 10. X-nya kita jumlahkan semuanya. Min 6 pangkatnya kita jumlahkan. Min 6 tambah 1 ditambah dengan 5 dikurangi 3 ditambah dengan 7. Y 2 ditambah min 2. Maka sama dengan 10x pangkat 4 dikalikan y pangkat 0. Sama dengan 10x pangkat 4 dikalikan 1, y pangkat 0 sama dengan 1. Maka sama dengan 10x pangkat 4. Ini adalah jawaban terakhir. Sekarang kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara yang kita kenal biasanya, yang kedua kita dengan cara memindah. Yang pertama, jika kita punya 4x ditambah dengan 6 sama dengan 8. Maka cara yang pertama adalah kita membuang 6 konstanta yang di garis kiri. Untuk membuangnya, kita jumlahkan dengan lawannya. 4x ditambah dengan 6, lawannya 6 adalah min 6. Jika ruas kiri ditambah dengan min 6, maka ruas kanan juga ditambah dengan min 6. Maka 4x ditambah dengan 6 plus kali min 6, 8 plus kali min 6 juga 4x, 6 dikurangi 6, 0, 8 dikurangi 6 adalah 2. Untuk menghilangkan 4-nya, kalau ini kita beri tanda menjumlahkan dengan lawan, karena penjumlahan. Menjumlahkan dengan lawannya. Untuk yang bawah ini, menghilangkan 4 adalah dengan cara mengalihkan dengan kebalikannya. Maka kita tulis 4x sama dengan 2. Kebalikan dari 4 itu adalah 1/4. Jika ruas kiri kita kalikan dengan 1/4, maka ruas kanan kita kalikan dengan 1/4 juga. Beri keterangan, ini adalah mengalihkan dengan kebalikannya. Jika kita punya A per B, maka kebalikannya adalah B per A. Jika kita punya A, maka lawannya adalah jadi lawan
adalah negatif A. Kita punya A per B, maka lawannya adalah min A per B. 1/4 dikalikan dengan 4 akan sama dengan 1. 2 kali 1, 2/4. Kita sederhanakan dengan membagi masing-masing 2 penyebut dan pembilangnya menjadi setengah. Diperhatikan dengan baik, dipelajari dengan baik, dan dicoba. Kita beralih yang lainnya. Negatif. Ini kita masih menggunakan cara pertama. Dua X ditambah dengan 8 sama dengan 12. Kita menggunakan cara yang pertama, sebelahnya nanti kita bandingkan dengan cara yang kedua. Kalian boleh memilih salah satu, bahkan harus menguasai kedua-duanya. 2X ditambah dengan 8, lawannya 8 adalah min 8. Sama dengan 12, lawannya 12. Jika ruas kiri dikurangi dengan 8, maka ruas kanan juga dikurangi dengan 8. Maka 2X, 8 kurangi 8 sama dengan 0, tambah dengan 0, 12 kurangi 8 sama dengan 4, berarti ini 2X tambah 0 sama dengan 2X sama dengan 4. Kebalikan dari 2 adalah setengah. Tujuannya untuk menghilangkan angka 2. Ruas kanan juga dikalikan dengan setengah. Setengah kalikan 2 sama dengan 1X. 4 dikalikan setengah sama dengan 2. Maka ini himpunan penyelesaiannya adalah 2. Begitu. Kalian bisa cek kebenarannya. Apakah benar himpunan penyelesaiannya sama dengan 2? Dengan masukkan di sini. 2X tambah 8, apakah betul sama dengan 12? Jika X-nya diganti dengan 2. Nah, ternyata 12 sama dengan 12 maka dinyatakan betul. Tolong diperhatikan dengan baik cara yang panjang ini. Tetap harus bisa menguasai juga dengan baik. Setiap cara harus kuasai dengan baik. Sekarang kita coba dengan cara kedua. Ini kita beri istilah cara pertama, ini dengan cara kedua yang relatif lebih mudah. 2X ditambah 8 sama dengan 12. Kita hanya memindah konstanta ini. Jika di ruas kiri tandanya positif, maka kita pindah ke ruas kanan dengan tandanya harus berubah menjadi negatif. Positif pindah ruas jadi negatif. Andai kata negatif, maka pindah ruas jadi positif. Maka 2X sama dengan 4. Ini juga begitu, X-nya tinggal 4 dibagi dengan 2. Memang lebih simpel. HP-nya juga sama dengan 2. Kita coba dua cara dari beberapa latihan setelah ini. 3X min 6 sama dengan 6. Nah, 3X min 6 sama dengan 6, maka 3X min 6 pindah ruas, kita cara pertama berarti min 6
ditambah dengan 6. Ruas kanan juga ditambah dengan 6. Maka kita punya 3X sama dengan 12. Kita hilangkan 3 dengan cara mengalihkan dengan kebalikannya. Baliknya 3 adalah sepertiga dikalikan 3X sama dengan 12. Jika ruas kiri kita kalikan sepertiga, ruas kanan juga dikalikan dengan sepertiga. 3 per 3, 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka HP-nya adalah sama dengan 4. Kita pergunakan cara kedua untuk menyelesaikan soal ini. 3X min 6 sama dengan 6. 3X, 6 ruas kiri kita pindah menjadi plus 6. Maka 3X sama dengan 12, X sama dengan 12 bagi 3, X sama dengan 4. Hasilnya juga sama dengan 4. Sama. Gitu. Kita coba melanjutkan. Ada beberapa rumus hukum. Yang pertama adalah komutatif. Dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Apa artinya? Jika A ditambah dengan B, itu sama dengan B ditambah dengan A. Jika A dikalikan B, sama dengan B dikalikan dengan A. Maka 2 ditambah dengan 3 sama dengan 3 ditambah dengan 2. 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 2 adalah 5. 3 dikalikan 4 itu akan sama dengan 4 dikalikan dengan 3. 3 kali 4, 12, sama dengan 4 kali 3, 12. Ini adalah hukum komutatif berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua adalah asosiatif. Jadi kamu perhatikan dulu di situ hukum-hukum komutatif itu bagaimana berjalannya. Kamu harus hafalkan rumus-rumusnya. Jika ada 2 tambah 3, maka hanya tinggal 3 ditambah dengan 2. Nah, sekarang kalau kita coba dengan hukum asosiatif. Hanya berlaku juga pada penjumlahan dan perkalian. Jika ada A ditambah dengan B ditambah dengan C, maka akan sama A ditambah dengan B ditambah dengan C. Jadi hanya pengelompokannya saja. Jika ada A kali B dikalikan C juga akan sama dengan A dikalikan B kali C. 1 tambah 2 ditambah dengan 3, apakah nilainya akan sama jika yang detik kurung adalah yang lainnya? 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3. Dalam kurung kita kerjakan dahulu. 1 tambah 2 sama dengan 3, tambah dengan 3, 1 tambah dengan 2 tambah 3 adalah 5. Kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan sama 6-nya. Sama juga dengan kalau pada perkalian. 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 4. Apakah akan sama jika 2 dikalikan 3 dikalikan dengan 4?
Dalam kurung kita kerjakan dahulu. 2 kali 3 sama dengan 6. Dikalikan dengan 4 sama dengan 2 dikalikan dengan 12. 3 kali 4 dalam kurung kerjakan dahulu. 6 kali 4 sama dengan 24. 2 kali 12 juga sama dengan 64. Ini adalah hukum asosiatif. Yang ketiga adalah hukum distributif. Nah, ini. Jika ada A dikalikan dengan B plus C, akan terpecah menjadi A kali B ditambah dengan A kali C. Jika ada A dikalikan B min C, maka sama dengan A dikalikan B dikurangi A kali C. 2 dikalikan 3 ditambah dengan 5. Pengerjaannya adalah 2 dikalikan 3 ditambah dengan 2 kali 5. Apakah sama ruas kiri ruas kanan? 2 dikalikan dengan 8. Maka sama dengan 2 kali 3, 6. Ditambah dengan 2 kali 5, 10. 16 sama dengan 16 berarti sama. Jadi kita pakai untuk mengerjakan soal berikutnya yang lebih sulit pada persamaan linier satu variabel seperti berikutnya ini. 3x ditambah 5 sama dengan 10. Begitu. Maka cara mengerjakannya adalah menggunakan hukum distributif. 3 kali x, 3x. 3 kali 5 adalah 15 sama dengan 10. Kita kerjakan dengan cara yang kedua. Pindah ruas 10 min 15. 3x sama dengan min 5, maka x sama dengan negatif 5 per 3. Negatif 5 tetap, 3 tarik ke bawah. Ini cara berpikir mudah. Min 5 per 3. Kita coba lagi cara-cara soal-soal yang lainnya. 2 min 3x ditambah dengan 10 sama dengan 8. Meskipun soalnya lebih sulit, tidak ada masalah. 2 kali min 3, min 6x, 2 kali 10 adalah 20 sama dengan 8. Negatif 6x, 20 kita pindah ke ruas kanan, menjadi negatif 20. Maka negatif 6x sama dengan negatif 12. X-nya sama dengan negatif 12 bagi negatif 6 sama dengan 2. Contoh lagi. Min 2x plus 4 dikurangi 5 2x plus 7 sama dengan 2x plus 11. Ini kan lebih bagus untuk belajar. Hukum distributif berlaku negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali 4 adalah min 8. Ini yang kamu kalikan bukan 5 saja, tapi semuanya. Minnya itu. Min 5 kali 2x adalah min 10x. Min 5 dikalikan 7, min 35. 2 kali x, 2x, 2 kali 11 adalah 20. Kita kumpulkan di sini negatif 2x, negatif 10x, yang di sini kita pindah juga menjadi negatif 2x. Jadi koefisien kita kumpulkan 22 negatif 8 pindah ruas kanan, plus 8 min 35 pindah ruas kanan jadi plus 35. Kita jumlah min 2 min 10 min 2 adalah min 14x. 22 tambah 8 adalah 30, 30 tambah dengan 35 adalah 65. Maka X-nya adalah
65 kita turunkan sini, langsung negatif 14 tapi tidak ke bawah. Nah, ini kan bahasa simpel. Bisa kita coba-coba lagi terus dengan soal tentunya yang lebih sulit dan lebih pas. Terima kasih, tetap belajar, tetap semangat, diulang-ulang semuanya biar tetap cerdas dan tetap bisa mengerjakan aljabar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.